warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tamsa Marwa. Saya dari kelas 10-8 Seman 1 Sindakerta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi PPKN kelas 10 yaitu bab 4 unit 1 tentang paham kebangsaan nasionalisme dan menjaga NKRI. Di sini yang saya akan jelaskan adalah apa itu nasionalisme, tujuan nasionalisme, ciri-ciri nasionalisme, bentuk nasionalisme, dan contoh perilaku nasionalisme. Motivasi saya yang pertama dapat memenuhi tugas mata pelajaran PPKN, yang kedua dapat menjelaskan apa itu nasionalisme, tujuan nasionalisme, ciri-ciri nasionalisme, dan contoh perilaku nasionalisme. Yang ketiga, dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, dapat bermanfaat. Terima kasih. Bab 4 Unit 1 Paham Kebangsaan Nasionalisme dan Menjaga NKRI. Tahukah kamu, nasionalisme sangat penting dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Latar belakang nasionalisme itu sendiri muncul di Indonesia dari adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketertindasan yang melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Kesadaran tersebut pada akhir abad 19 melahirkan beberapa pergerakan organisasi modern, salah satunya Budi Utomo. Lalu, apa itu nasionalisme? Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation, artinya bangsa. Jika merujuk pada arti asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Lalu, bangsa sendiri itu apa sih? Bangsa sendiri adalah sebuah rumpunan masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Sedangkan pengertian nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Nasionalisme sangat erat dengan mencintai negara, baik dari budayanya, masyarakatnya, ataupun tatanan yang ada di negara. Pengertian nasionalisme sendiri dari segi negara berbeda dengan chauvinisme atau negara lain. Memang bedanya apa sih? Walaupun sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara, pada paham chauvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik, sehingga membenarkan apabila merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsanya sendiri. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan nilai nasionalisme, karena dapat merusak perdamaian dunia. Tujuan nasionalisme itu sendiri yang pertama adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua adalah membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga adalah membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama masyarakat. Yang keempat adalah berupaya menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Yang kelima adalah menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir adalah menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme. Menurut Dr. Sudio, ciri-ciri nasionalisme adalah yang pertama, adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Yang ketiga, adanya perjuangan yang dilakukan yang sifatnya nasional. Yang keempat, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri. Pada yang pertama, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia.
Yang keempat, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Adapun beberapa bentuk nasionalisme, di antaranya bentuk nasionalisme yang pertama ada nasionalisme kewarganegaraan, yang kedua ada nasionalisme etnis, yang ketiga ada nasionalisme romantik atau organik atau identitas, yang keempat ada nasionalisme budaya, yang kelima ada nasionalisme kenegaraan, yang keenam ada nasionalisme agama. Contoh perilaku nasionalisme. Yang pertama adalah mematuhi aturan dan hukum yang ada. Yang kedua adalah melestarikan budaya bangsa. Contoh perilaku nasionalisme itu melestarikan budaya bangsa. Melestarikan budaya bangsa bisa dilakukan dengan mempelajari budaya tersebut, mengenalkannya kepada orang lain, negara lain, tidak terpengaruh oleh budaya asing. Contoh perilaku nasionalisme juga adalah menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri juga termasuk sikap nasionalisme. Bagaimana tidak? Karena dengan menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, artinya kita bangga dengan negara kita dan sumber daya yang ada di negara kita. Yang keempat, melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memajukan bangsa dan negara. Sebagai seseorang yang memiliki sifat nasionalisme atau mencintai bangsa dan negara, tentunya kita akan siap melakukan aksi nyata. Halo semuanya, tak terasa waktu pembelajaran sudah habis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Tan Samarwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.